Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Alexander, NPM 2021020301, Prodi Hukum Tata Negara. Saya ingin menjelaskan tentang imsak, zakat, dan tayamum. Pengertian waktu imsak dan subuh. Kata imsak berasal dari Arab yaitu amsaka yumisku imasaka, yang artinya menahan. Secara istilah, imsak merupakan waktu di mana seseorang muslim yang sedang makan sahur harus menahan segala hal yang membatalkan puasa. Waktu biasanya 10 hingga 15 menit sebelum azan subuh. Lalu apa arti imsak saat puasa Ramadan sebenarnya? Sebagian masyarakat muslim memahami bahwa datangnya waktu imsak adalah awal dimulainya ibadah puasa. Pada saat itu, segala kegiatan makan, minum, dan lainnya yang dapat membatalkan puasa harus disudahi hingga datangnya waktu maghrib di sore hari. Zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan sebagainya. Sesuai dengan ditetapkan oleh syariah, zakat merupakan rukun Islam yang keempat selain syahadat dan puasa dan haji. Macam-macam zakat dan ketentuannya. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat nafs, yaitu zakat jiwa, yaitu zakat yang diwajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. 2. Zakat mal. Zakat mal merupakan salah satu dari macam-macam zakat yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Secara umum, syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat jika mampu adalah orang-orang dengan kriteria sebagai berikut. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Berakal, balir, berakal dan balik. 4. Berkecukupan, mampu berkecukupan yang artinya mampu secara finansial, secara ekonomi. 5. Hartanya memenuhi nisab. Ada beberapa waktu dan hukum untuk membayar zakat fitrah tersebut. Antara lain, waktu mubah, yaitu pada awal bulan Ramadan sampai akhir penghabisan Ramadan. Kedua, waktu wajib, yaitu saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Ketiga, waktu sunnah, yaitu salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri diadakan. Dalam agama Islam, mereka yang wajib membayar zakat adalah muslim yang berakal dan balik. Balik dapat diartikan sebagai cukup umur, sedangkan berakal berarti ia sadar dan tidak mengalami gangguan jiwa sedikit pun di dalam dirinya. Anak-anak dan orang dengan gangguan kejiwaan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Tayamum. Tayamum mengandung pengertian usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tayamum. Tayamum secara istilah dipahami sebagai upaya pensucian diri sebagai pengganti wudhu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa wudhu adalah upaya pensucian diri mengangkat hadas kecil dengan air yang digantikan oleh tayamum yang digunakan oleh debu. Fungsi tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi hadas dalam keadaan tertentu sebagai ruksah. Sebagai ruksah itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara tayamum yaitu 1. Siapkan debu yang bersih. Gunakan yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. 2. Menghadap kiblat. 3. Membaca niat. 4. Usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. 5. Telapak tangan menyentuh debu. 6. Telapak tangan menyentuh lengan hingga siku. 7. Mengusapkan kedua telapak tangan. 8. Membaca doa bersuci. Hal-hal yang dilarang saat bertayamum. Selain ketersediaan air berlimpah, seorang dilarang untuk bertayamum dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut antara lain: 1. Berhadas besar. Jika kondisi sudah ditemukan air yang berlimpah, maka wajib untuk mandi. 2. Belum masuk waktu sholat. 3. Bertayamum untuk sholat hari raya ataupun sholat jenazah. Jadi itu tidak sah. Rukun tayamum ada 4, yaitu 1. Niat bersamaan dengan sapuan pertama. 2. Mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah.
3. Mengusap kedua tangan sampai siku-siku. 4. Tertib. Dalam bertayamum tidak cukup berniat menghilangkan hadas saja, sebab tayamum tidak menghilangkan hadas. Dalam tayamum harus berniat untuk diperbolehkan sholat. Sedangkan sunnah tayamum itu ada 3. 1. Membaca basmalah. 2. Meniup kedua telapak tangan setelah menepukkan kedua ke debu atau pasir. Dan 3. Mendahulukan anggota dari tangan kanan. Begitu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.